Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Imam Al-Bukhari rahimahullah punya seorang murid bernama Imam Muslim. Itulah yang menulis kitab Sahih Muslim. Imam Muslim ini lahir pada tahun 206, 2 tahun sesudah meninggalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Muslim lahir 206. Jadi tidak ketemu dia berguru langsung ke Imam Al-Bukhari. Hadis yang akan kita kaji subuh ini diambil dari kitab Sahih Muslim, maka saya sebutkan Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim belajar banyak dari para imam. Di antaranya beliau pernah berguru langsung kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad, Irak. Sedangkan Imam Muslim meninggal di Naisabur pada tahun 61. Jadi begitulah perbedaan tahun wafat antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Muslim. Imam Muslim meninggal 261 Hijrah. Tak mungkin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mana dia dapat hadis ini? Diriwayatkan dari gurunya bernama Yahya ibnu Yahya. Gurunya pula Yahya ibnu Yahya meriwayatkan hadis ini dari gurunya lagi namanya Yazid ibnu Zurai'. Yazid ibnu Zurai' meriwayatkan lagi dari gurunya bernama Imam Yunus. Imam Yunus meriwayatkan lagi dari gurunya seorang tabi'in yang mulia bernama yang masyhur Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Saking masyhurnya banyak nama orang Indonesia, bahkan salah satu ketua majelis ulama kita pernah dulu Hasan Basri, Menteri Hasan Basri. Al-Hasan Al-Basri. Basri itu nama daerah. Orang kalau disebut ujung namanya itu kita sudah tahu. Al-Misri berarti Mesir, Al-Iraqi berarti Irak, Al-Makki berarti Makkah, Al-Basri Basrah, Irak, bukan Kuansing. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi di Basrah Irak ini banyak sahabat-sahabat Nabi di sana. Di antaranya Anas ibnu Malik. Nah, ini sahabat Nabi yang meninggal di kota Basrah terakhir. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri itu kenapa dari kalangan tabi'in yang paling banyak ilmunya, paling hebat? Di antaranya beliau banyak belajar langsung kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya beliau meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Tapi hadis subuh ini dari sahabat Nabi bernama Ma'qil ibnu Yasar. Ada seorang sahabat namanya Ma'qil ibnu Yasar. Waktu itu Ma'qil ibnu Yasar sedang sakit keras, mau meninggal dunia. Dijenguk oleh seorang gubernur, Amir Basrah, gubernur Irak Basrah, namanya Ubaidullah ibnu Ziyad. Ubaidullah ibnu Ziyad, gubernur, sedang menjenguk sahabat Nabi Ma'qil ibnu Yasar yang sedang sakit.
Kebetulan di situ ada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Didengarnya Ma'qil bin Yasar meriwayatkan hadis ini, disampaikannya pada saat sakit. Begitulah sahabat dulu, sedang sakit sempat menasehatkan gubernur tentang hadis Nabi SAW. Apa kata dia? Inni muhaddithuka bihadisin ma haddastukahu, wahai Ubaidullah ibnu Ziyad, walaupun aku sedang sakit keras, ada hadis yang ingin kusampaikan kepada engkau. Inni, sesungguhnya aku, uhaddithuka, menyampaikan hadis, bihadisin, dengan satu hadis, ma haddastuka, tak pernah sebelumnya aku sampaikan kepada engkau. Di akhir hayatku ini, sebelum aku mati, aku sempatkan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ma'qil bin Yasar, bukan saya. Saya insyaallah lama lagi. Ma'qil bin Yasar mau meninggal, mau menyampaikan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La yastar'illahu abadan ra'iyatan. Allah memberikan kuasa kepada seorang hamba untuk mengatur sesuatu. Ra'iyatan. La yastar'illahu abadan ra'iyatan. Allah memberikan kuasa kepada seorang hamba untuk mengatur sesuatu. Hadis ini nampaknya khusus, seolah-olah seorang pemimpin yang diberi kuasa oleh Allah untuk mengatur rakyat. Tapi sebenarnya maknanya am, umum. Berdasarkan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun ini kaidah tafsir, kaidah menjelaskan makna teks daripada suatu ayat atau hadis. Kalau ada sebabnya khusus tapi maknanya umum, yang dipakai itu makna umum. Kebetulan Bapak diberi Allah kuasa untuk memimpin sekelompok orang, masuk dalam hadis ini. Kebetulan saya tak ada kuasa, saya tidak RT, tidak RW, tidak bupati, tidak camat, tapi saya diberi Allah kuasa untuk mengatur apa yang ada pada diri saya, maka masuk dalam pemahaman hadis ini. La yastar'illahu abadan ra'iyatan. Allah Ta'ala memberikan kuasa kepada seorang hamba untuk mengatur, untuk memimpin, untuk memanage. Lalu kemudian yamutu hina yamutu wa huwa ghashun laha. Lalu kemudian pada saat dia mati, dia dalam keadaan ghashun. Ghashun ini yang diambil dari kata man ghashana. Nama perbuatannya ghish. Orang yang melakukan perbuatan itu ghashun. Saat dia melakukannya, itu yang disindir Nabi, man ghashana. Contoh kasusnya, Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan korma, di dalamnya basah, di luarnya kering. Nabi tanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ada apa ini wahai penjual makanan? Dia katakan, "Asabahul matar," karena hujan ya Rasulullah, basah korma itu, lalu aku timbun dengan yang kering supaya laku, nanti aku masukkan semuanya, orang tak tahu yang di dalam basah, yang di luar kering. Lalu apa kata Nabi? Man ghashya, ini asal kata ghashyu. Man ghasyana, siapa yang menipu kami, falaysa minna, bukan golongan kami, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menjelaskan makna ghashyu. Yamutu hina yamutu wa huwa ghashun. Pada saat dia mati, dia dalam keadaan menipu, memanipulasi, menampakkan yang baik padahal isinya korma yang basah, hampir busuk. Wa huwa ghashun laha, dalam keadaan menipu. Haramallah illa haramallahu alaihil jannah, maka diharamkan Allah lah surga baginya. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran pertama, ketika akan saat mati sekalipun kita, datang orang menjenguk kita,
masih ingat kita ayat Quran, hadis Nabi, maka kita sampaikanlah. Jangan sampai waktu itu kosong tanpa makna. Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi yang tinggal di Basrah, Irak, dikunjungi oleh Amir Basrah Ubaidullah ibnu Ziyad, masih sempat menyampaikan hadis Nabi SAW. Inni muhadditsuka bi hadisin ma haddastuka. Ada yang mau kusampaikan kepada engkau, wahai Tuan Gubernur. Mau marah engkau, tersinggung, marahlah, aku tak peduli, toh aku juga sebentar lagi mau mati. Kalau Ustadz nanti sakit, ada orang menjenguk, Ustadz sampaikan juga begini. Kalau saya sedang masih bisa bicara, saya sampaikan. Kalau sudah tak bisa lagi, hidupkan aja MP3. Ada yang mau kusampaikan ini Tuan, tak pernah kusampaikan sebelumnya, bolak-balik kusampaikan di Masjid Raya An-Nur, kalian tak datang. Rekamannya ada di tafakustreaming.com, tak pula kalian hidupkan. Nah, inilah pas aku mau mati ini kusampaikan juga. Ini pelajaran berharga. Kalau dalam keadaan sakitnya pun sempat menyampaikan, apalagi dalam keadaan sehat walafiat. Balighu anni, kata Nabi, sampaikanlah walau ayatan, walaupun satu ayat, sampaikanlah. Jangan sampai waktu itu kosong tanpa menyampaikan yang baik-baik. Pak Ustadz, saya ini tidak LCMA, saya ini tidak pernah belajar di Madinah, tidak belajar di Mesir. Apakah masalah mengajak orang ke jalan Allah ini kewajiban ikut saya di dalamnya? Ya, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah, bukan ke jalan golongan, bukan ke jalan mazhab, bukan ke jalan aliran, bukan ke jalan partai. Ila sabili rabbik, ke jalan Allah. Kalau yang kita bawa orang ini ke jalan Allah, insya Allah tak akan ada benturan-benturan. Karena berbeda pun kita dalam metode penyampaian, berbeda pun kita dalam manhaj dakwah, tapi tetap bertemu pada satu titik. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Saya mungkin berbeda dengan Bapak Fulan, dengan Ustadz Fulan, berbeda dalam mazhab. Saya ambil fikih Syafi'i, dia lebih condong kepada Hambali, tapi masih tetap bisa berjalan bersama. Kenapa? Karena yang dibawa itu ila sabili rabbik, ke jalan Allah. Ngajak orang sholat itu bukan kewajiban ustadz alim ulama. Dalam Islam tak ada yang disebut the holy man, orang suci, biku, biksu, pastor, servant of God, pelayan Tuhan. Tak ada. Kita semua punya kewajiban yang sama menyampaikan ini. Tapi kalau sudah cerita masalah halal, haram, boleh, tak boleh, ini apa hukumnya, ini apa dalilnya, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, tanya para ulama, tanya para ustadz kita. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Tapi masalah mengajak orang ke jalan Allah, tengoklah sahabat Nabi radhiyallahu an, Ma'qil ibnu Yasar, masih sempat mengajak di sela-sela sakitnya menjelang sakratul maut. Apalagi pelajaran dari hadis ini? La yastar'illahu 'abdan ra'iyatan. Ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kuasa. Saya tak ada kuasa, kata mahasiswi. Saya tak ada kuasa Pak Ustaz. Kalau Ustaz walaupun tidak berkuasa di daerah lingkungan Pak Ustaz, Ustaz masih berkuasa di lokal Pak Ustaz. Ada mahasiswa di situ 30 orang yang di bawah kuasa Ustaz. Kita tidak bicara tentang kekuasaan besar. Sekecil-kecilnya orang, dia kuasa untuk mengatur anggota tubuhnya. Seorang remaja diberikan Allah kuasa, dikasih Allah dia akal sehat, termasuk dia berkuasa. Apa yang dia kuasai? Mengatur matanya, mengatur telinganya, mengatur bisikan hati dan pikirannya, mengatur langkah kakinya. Subuh ini
dia kuasa untuk membukakan kelopak matanya atau menutupkannya sampai pukul 8, pukul 9. Semalam 2 kali saya menyampaikan tausiah, 2 kali pertanyaannya sama, di tempat yang berbeda pertanyaannya sama. Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang sholat subuh jam 7? Ini apa maknanya? Berarti banyak anak muda sholat jam 7. Saya bilang tak ada itu orang sholat subuh jam 7. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Hadis sahih. Bayangkan itu. Ini sholat subuh jam 7, jam 8, pas libur balik kampung. Mak bapaknya menengok dia dari celah pintu. Alhamdulillah, anakku sudah rajin sholat duha sekarang. Tengok sekali lagi pas rakaat kedua, berkunut pula dia duha. Mungkin mazhab lain ada. Macam mana anak bapak setelah kuliah di Pekanbaru? Alhamdulillah, dulu sebelum berangkat sholatnya wajib-wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sekarang setelah balik libur dari Pekanbaru nih, sholat duhanya pun berkunut, padahal sholat subuh jam 8. Anak muda diberikan kuasa untuk mengatur matanya, kemana dia bawa? Kan tidur tadi malam bisa di setel jam, udah tahu mau besok subuh pengajian, bangun jam. Gerakan sholat subuh berjamaah tingkat nasional, ini sedang dilaksanakan di UIN subuh ini. Saya katakan ke anak-anak remaja kita, sore kemarin saya memberikan tausiah di Masjid Raya An-Nur rutin. Seandainya tidak, saya akan bersama dengan kalian semua. Ini suatu yang membanggakan. Sudah ada gerakan nasional. Di balik gerakan ini alhamdulillah, tapi di balik itu juga ada kekecewaan. Kenapa mesti digerakkan? Gerakan sholat subuh berjamaah berarti selama ini tak bergerak, maka dia perlu ada gerakan. Kalau orang sholat subuh sudah bergerak, tak perlu ada gerakan. GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh dulu, kenapa itu perlu ada? Karena banyak orang tak peduli pada orang tua asuh. Dulu banyak orang, menteri, gubernur, bupati, ramai-ramai orang tua asuh. Program presidennya turun, gerakannya hilang, tak terdengar lagi. Karena bergerak karena kekuasaan hilang, gerakan pun musnah, lenyap di telan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang diberikan Allah kuasa untuk mengatur sesuatu, maka yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun laha. Lalu pada saat matinya dia dalam keadaan ghasyun, menipu, haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan surga baginya. Bagaimana orang menipu matanya? Kita diberikan kuasa untuk mengatur ini, mengatur telinga, mengatur pikiran. Bagaimana orang menipu? Menipu itu kan menipu orang lain, menipu diri sendiri. Ini diciptakan Allah untuk apa? Ini diciptakan Allah untuk apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak memandang mata? Mata diciptakan Allah untuk memandang, mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah iktibar wahai orang-orang yang punya pandangan. Basar, pandangan mata. Basirah, pandangan batin. Kenapa engkau tak berpikir? Ini semua diberikan Allah, bukan gratis. Ini bukan barang pinjaman. Ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana dulu kau pakai? Kemana amanah ini kau gunakan? Makanya ada satu neraka khusus untuk orang yang tidak pernah menggunakan potensi yang diberikan Allah ini. Apa kata mereka? Lau kunna nasma'u, andai dulu kami mau mendengar,
au na'qilu, setelah mendengar kami mau na'qilu, berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak akan masuk neraka sa'ir. Ada satu neraka khusus yang disebut namanya neraka sa'ir untuk orang yang tak mau mendengar dan tak mau berpikir. Ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Lam naku minal musallin, karena kami tak solat. Ternyata neraka-neraka itu pun ada spesialisasinya. Ini tak solat, saqar tempatnya. Ini tak mendengar, tak berakal, tak mau pakai otaknya, tak mau memakai hatinya merenung. Allah kecam mereka. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Walhum adal, lebih hina, lebih kotor, lebih jahat, lebih nista, lebih tak berharga daripada binatang. Tempatnya di mana? Ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak akan masuk neraka sa'ir. Jadi kalau ada orang mengatakan ini hadis ini untuk pemimpin Pak Ustaz, pemimpin itu yang punya rakyat. Saya kan tak pemimpin, tak ada rakyat saya. Rakyat pertama kita inilah mata, telinga. Alhamdulillah, subuh ini kita lulus membawa rakyat kita ke rumah Allah. Kaki dibawa. Orang dengan penuh kesadaran untuk bangun atau tidak bangun, untuk melihat atau tidak melihat, untuk mendengar atau tidak mendengar, untuk berpikir atau tidak berpikir. Ini ikhtiari, bukan ijbari. Ijbari artinya orang dalam keterpaksaan, tak ada pilihan. Tapi ini pilihan. Di depan saya ada air minum, saya punya pilihan untuk meminum atau tidak meminum. Subuh ini saya mau ke masjid, maka saya punya pilihan untuk pergi atau tidak pergi. Apakah bangun tidur itu juga pilihan? Ya, bangun tidur itu pilihan untuk bangun atau tidak bangun. Orang tak bisa mengatakan saya sebenarnya sudah mau niat pengajian subuh tadi Pak Ustaz, kenapa tak datang? Itulah, bangun pula saya jam 8 tadi. Kita punya pilihan. Ada usaha, al-kasbu, ada usaha. Laha ma kasabat, kasaba, usaha. Allah kasih kita akal, Allah kasih kita tenaga, Allah kasih kita kemauan, disuruhnya berusaha. Memang besok bangun, tapi ada usaha untuk membangunkannya. Apa usaha Pak Ustaz? Saya beli jam waker. Pergi jalan Sudirman, banyak toko-tokonya, beli 1 jam. Tanya penjual, Mbak, mana jam yang paling kuat di sini? Kalau diputarkan pecah gendang telinga, mana dia? Enggak situ. Udah saya setel Pak Ustaz, tak juga bisa. Cari jam yang bisa memukul. Asal sampai dia pukul 4, pukul 3, aklepak. Kalau dulu dalam hadis itu seorang suami itu yang membangunkan istrinya, yurashi yusab yasubbu, mengambil air dipercikkannya ke wajah istrinya, bangun untuk mengajak, membimbing. Karena tidak selamanya orang tua itu disuruh patuh kepada anak, patuh pada orang tua. Tapi orang tua yang bagaimana? Ini model level kepemimpinan kedua. Memimpin paling bawah, memimpin mata, memimpin telinga, memimpin kaki, memimpin otak, memimpin hati. Kalau memimpin ini saja tak bisa, bagaimana mau memimpin orang lain? Makanya ada kursus kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan. Apa yang mau dipimpin? On time, tempat waktu, memanage waktu. Bahkan ada kursus khusus manajemen waktu, disiplin waktu. Kalau orang Islam itu diajarkan, ada kursus yang ngasih kursus orang kafir, mengajar itik berenang, kata pepatah Melayu. Kursus manajemen waktu yang akan memberikan materi siapa? Markus Huta Ginjang. Tak perlulah dia bangun pagi jam 7, kita jam 3, jam 4 sudah bangun. Untuk apa dia mengajarkan kita tentang marilah ini manajemen waktu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat ke atas orang yang lebih tinggi kuasanya, mulai dia punya
satu sisi di luar dirinya, yang tadi di dalam diri. Mata, telinga, tangan, kaki, pikiran, perasaan, ini kita memanage semua. Allah berikan kuasa pada kita. Memangnya ada orang yang tak bisa mengatur matanya, tak bisa mengatur telinganya, tak bisa mengatur kakinya, tak bisa mengatur hatinya? Ya, na'udzubillah. Anak-anak kemanakan kita, saudari-saudara kita, yang memang Allah cabut akal itu dari matanya, dari kepalanya, dari otaknya, tak ada kuasa dia, maka dia rufi'al qalam, rufi'a diangkat, qalam pena, inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia dan mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu semua apa yang kamu kerjakan. Kiraman, mulia, katibin, menulis, karena memang semua tertulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin, semua tercatat dalam imam, buku induk, mubin, nyata, nampak tulisan itu, ada print outnya dalam buku catatan yang nyata. Tapi ada saudara-saudara kita yang tak tercatat amalnya. Anis sobi, anak kecil, hatta yahtalim, sampai akil balik. Mereka seumur hidup anak kecil, badan membesar, umur bertambah, otak tak pernah besar. Umur 40, akal 5 tahun. Sedih kita. Saya kadang menengok, menetes air mata saya. Ini saudaraku, ini hamba Allah. Dia hamba Allah, aku hamba Allah. Sama. Yang Ustaz sedihkan apa? Sedih Ustaz menengok dia. Sedih menengok ke sini. Ini saudaraku ini yang dikatakan orang cacat ini, yang diejek orang. Di akhirat dia tak ditanya matanya, tak ditanya telinganya, tak ditanya otaknya. Tapi ini akan ditanya. Ini kemana kau pakai dulu? Ini kemana? Ini tak ditanya. Mereka ini tamu-tamu Allah yang tak pernah dewasa. Anis sabi, anak kecil, hatta yahtalim, sampai akil balik. Mereka tak pernah akil balik, tak pernah buat dosa. Orang tua tetap menyuapnya walaupun umur sudah 20-30 tahun. Mereka tidak diberikan Allah kuasa untuk mengatur sehingga dibantu orang lain. Tapi ada yang tinggi levelnya. Kita ini sudah dimuliakan Allah, level tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Ada diberi kuasa yang dulu dia dirinya, lalu kemudian ada diri orang lain. Sekarang dia sudah punya kuasa. Perempuan ada di sampingnya. Khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari dhila'. Dhila' tulang rusuk. A'wajuha a'laha, yang paling bengkok, a'la, yang paling atas. Tulang rusuk ni yang paling bengkok, yang paling atas. Kalau mau menengok bentuknya, bapak-bapak yang punya hasil ronsen pinjam nanti tengok. Mana tulang rusuk ini? Dua hilang punya papa ni katanya. A'la, yang paling atas, yang paling bengkok. Lalu kemudian Allah Ta'ala ciptakan Adam sendirian. Lalu Adam diberikan kuasa untuk mengatur makhluk yang terbuat dari yang bengkok tadi, bertambah. Dulu Abdul Somad hanya mengatur matanya, mengatur telinganya, mengatur tangannya, mengatur kakinya, mengatur otaknya. Hari ini bertambah, ada satu lagi yang selama ini mengontrol 2 mata, bertambah 4 mata. Yang selama ini mengontrol 2 telinga, bertambah. Jadi kalau ada orang, kawan saya itu Pak Ustadz bukan 4 mata, 6 mata lagi diaturnya, berarti sanggup dia mengatur lebih banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini makhluk yang baru ini luar biasa. Laki-laki mengaturnya, laki-laki diberikan kuasa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Laki-laki petantang petenteng mana-mana. Enggak tahu kamu saya ni siapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat lain tak ada dihafal. Ayat itu tak berapa minggu ngapalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Satu sisi dia kehormatan, Anda dimuliakan Allah.
tapi di balik kehormatan itu ada tanggung jawab yang besar. Sekarang engkau sudah diberikan, la yastar'illahu 'abdan ra'iyatan, engkau dititipkan Allah kuasa untuk mengatur sesuatu, untuk mengatur. Sekarang engkau diberikan, nih sudah mulai berdua, pakaiannya, jilbabnya, cara berjalannya, cara makannya, semuanya. Beruntungnya bapak-bapak yang mendapat ibu-ibu yang solehah, tak perlu dia dua kali. Pagi itu mestinya dia yang membangunkan, ayo ngaji kita ke masjid. Nenda, ibu itu pula membangunkan dia. Bangun pak, sebentar lagi. Bangun pak, subuh kan jam 5.10, ke Masjid Raya An-Nur kosong, 2 kali gas sampai itu. Bangun pak, lama-lama dibawakannya air setimba. Bangun lebih tidak air. Makanya kata Nabi, ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan, wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Kenapa? Tak 2 kali kerja. Bayangkan susahnya hidup, mengatur telinga, lagi mengatur mata, lagi mengatur otak, lagi mengatur pikiran, lagi mengatur perasaan, lagi mengatur bini pula lagi. Kan kacau, susah hidup itu. Oleh sebab itu betapa beruntungnya mendapatkan al-mar'atus salihatu allati tu'inu ala imanihi, seorang wanita yang salihah yang dapat menolong iman lelaki. Laki-laki terbantu imannya karena perempuan. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukminun laki-laki, mukminat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Yang ini lupa, ini mengingatkan. Yang ini lupa, ini mengingatkan. Yang parah ini lupa, ini tak ingat. Kacau balau rumah tangga. Makanya dari awal, tungkahul mar'atu li arba', dia biasa dinikahi, dipilih, dicari karena 4, 5 liha, karena hartanya banyak, wali hasabiha, karena keturunan orang baik-baik, wali jamaliha, karena cantik bentuk paras rupa, wali diniha, karena agamanya. Jangan kau pandang yang 3 karena akan hilang sirna, kau pandang karena agama. Fasfar bidzatid din, kau pandang agama, taribat yadaka, kau akan selamat. Betapa indahnya bacaan Quran subuh ini oleh seorang al-hafiz, hafal Quran, cerdas kuliahnya, berhasil studinya, tapi betapa sedihnya pula, rupanya dia sudah menikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ini maknanya? Ada orang sendiri diberikan kuasa juga mengatur mata telinga, sekarang dia mulai berdua. Buah dari pernikahan itu sekarang sudah menjadi bertiga, lahir lagi yang baru. Menangis seorang yang tak mendapatkan amanah anak. Lalu kemudian kalau orang paham tentang hakikat ini, husnuzan kepada Allah, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Kenapa dia tak juga kunjung tiba? Mungkin menurut Allah, aku belum lagi sanggup diberikan ra'iyah, karena ini Allah yang kasih. Manis ma yastar'illahu abadan ra'iyatan, Allah yang memberikan kuasa. Abdul Somad diberikan Allah kuasa mengatur mata telinga. Setelah itu diberikannya kuasa untuk mengatur istri. Setelah itu dititipkannya pula anak. Ini semua hafal lagi ayatnya. Kamu tahu tak? Wabil walidaini ihsana. Anak-anak, kau wajib berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Tahu tak kamu anak-anakku? Kata seorang bapak. Ini ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalian diwajibkan hanya menyembah kepada Allah saja. Setelah kepada Allah, wabil walidaini ihsana. Setelah Allah langsung kepada saya. Kalian sebagai anak-anak wajib kalian berbakti kepada saya. Dia lupa itu ayat untuk anak kepada bapak. Dia lupa anaknya juga hafal ayat bapak kepada anak. Itulah kalau anaknya ngaji, dia bisa menjawab. Memang betul pak,
Ayat itu mengatakan kami berbakti kepada kalian, tapi kalian lupa ada ayat untuk kalian terhadap kami. Apa ayatnya? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu ayat bapak kepada anak. Ayat anak sekarang banyak yang salah hafal. Yang mestinya untuk bapak dihafal anak, yang mestinya untuk anak dihafal bapak. Akhirnya berkelahi, masing-masing pakai ayat. Ayatnya tak salah, orangnya urat di kepalanya melintang. Sebagai bapak, pahamilah ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebagai anak, pahamilah wabil walidaini ihsana. Tapi kalau bapak cuma ngapal wabil walidaini ihsana, nanti dia terlalu menuntut. Kamu kenapa tak wabil walidaini ihsana? Abdul Somad mesti sering-sering menghafal, membaca qu anfusakum wa ahlikum. Qu anfusakum, jaga dirimu Abdul Somad, wa ahlikum, istrimu, anakmu. Kalau kau sudah jaga, barulah kau layak mendapatkan wabil walidaini ihsana. Nih, yang anak-anak muda pagi ini, yang mahasiswa, dia tak banyak beban. Bangun, cuci muka, mandi, hidupkan motor, langsung berangkat. Matanya selamat, telinganya selamat, kakinya selamat. Tapi yang punya istri, dia bawa istrinya. Istri bapak mana? Sedang berhalangan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi tiap Sabtu berhalangan. Memang Sabtu aja halangannya Pak Ustaz. Bawa, kenapa dia tak ikut? Kenapa dia tak datang? Yang punya anak, oh cukuplah saya saja mengaji, masalah anak-anak saya tak bisa begitu. Mereka ini sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Di antara yang 7 itu syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Andai kita tidak mendapatkan itu dulu, jangan sampai anak kita sekarang pun tak juga mendapatkannya. Kitalah yang memfasilitasi mereka. Daftarkan mereka ke remaja masjid, forum silaturahim remaja masjid Mutmainnah, Fodamara remaja masjid raya, forum banyak aja. Bimbing mereka, kenalkan mereka dengan anak-anak muda. Nanti tak lama lagi akan ada kursus public speaking yang akan dibuat oleh anak-anak muda. Nanti malam pula ada aliran sesat Gapatar. Apa itu? Bagaimana? Oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Riau Al-Mukarram Dr. Mustafa Umar, peneliti yang memang khusus meneliti gimana ini Gafatar, dengan Ustadz Roni Chandra. Bawa anak-anak muda kita nanti malam-malam libur. Oh ini mah udah janjian sama pacar ini, tak ada pacar-pacar. Ayo kita berangkat. Mama dulu memangnya nggak pacaran, usah kau tanya-tanya. Koknya malam nih kita ke sana. Oh, sore nanti jam 6 sudah datang itu calonnya itu membawa motor segala macam. Pak, kami berangkat malam nih ya? Tidak. Alah Pak, sebentar aja. Sekali tidak. Yang tawar menawar sama saya, harga mati sama saya. Tak ada. Kasihlah bang, kita lebih parah dari itu lagi dulu. Inilah yang menjadi masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tak punya masa lalu? Semua orang pernah punya masa lalu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, yang buruk-buruk itu iringi dengan yang baik-baik. Saya sudah mengiringinya dengan baik-baik, banyak salat duha, bagus. Saya sudah mengiringinya dengan baik-baik, banyak salat tahajud, bagus. Tapi jangan lupa, salah satu cara mengiringi masa muda dulu yang buruk, anak-anak kita ditumbuhkan dalam masa muda yang baik-baik. Dulu mungkin kita tak beruntung, tidak seberuntung kita sekarang banyak pengajian. Dulu orang mengaji mesti berjalan kaki, bawa obor, mati lampu, dikejar hantu.
Sekarang jalan terang benderang di tengah kota, majelis pengajian di mana-mana. Dulu zaman saya kuliah 1996, yang alumni dari Timur Tengah bertitel LCMA itu bisa dihitung dengan tangan di Pekanbaru. Yang ingat saya waktu itu Ustadz Haider Wafa LCMA, itu guru saya, termasuk paling saya kagumi. Kalau saya datang, kalau dia sudah bahasa Arab, kalau dia ngajar pakai bahasa Arab, datang mengango nengok dia. Salah satu motivasi saya harus macam dia. Saya nanti ke Mesir, saya macam itu. Dulu payah. Sekarang berserak LCMA. Banyak merata-rata di masjid LCMA, LCMA, LCMA. Ini tinggal datang, bawa anak, keluarga, sahabat, kawan-kawan. Ini semua tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan mereka di dalam kantong, maaf cakap, dalam kantong perut ibu selama 9 bulan 10 hari. Itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Allah sengaja kirimkan malaikat. Summa yursalul malaku, dikirimkanlah malaikat yang sudah membawa catatan lengkap untuk masuk ke dalam rahim masing-masing. Saya masuk ke dalam perut mak saya, bapak masuk ke dalam perut ibu bapak, ibu-ibu masuk ke dalam perut mak ibu masing-masing, dan itu semua titipan-titipan Allah. Kau jaga ini. Ada orang dengan lantangnya bicara, mari kita tanamkan iman ke dalam anak-anak kita. Ini cakap mungkin ada benarnya, tapi tidak betul. Kita tidak diberi tanah kosong. Anak-anak itu bukan kosong blank. Kita tidak pernah dikasih Allah, ini aku kasih engkau tanah kosong. Mau engkau tanam sawit, tanam karet, tanam batang kelapa, terserah. Bukan begitu. Allah kasih kita tanah yang sudah berisi. Anak-anak itu sudah berisi kepalanya. Sebelum dia masuk ke rahim ibu, sebelum dia lahir ke alam dunia, sudah diisi kepalanya dengan syahadat tauhid. Anak-anak itu semuanya sudah berkata di alam roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Waktu itu semua mereka menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Jagalah persaksian itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita tanamkan iman ke dalam anak-anak kita, kita tidak suruh menanam. Barang itu sudah ditanam, kita hanya disuruh menyiram. Jangan sampai dia kering mati. Tengok jangan sampai daunnya dimakan ulat, diserang wereng. Tengok batangnya jangan sampai ada bakteri. Kasih dia pupuk supaya dia besar gemuk berbuah. Buahnya tengok jangan sampai kena lagi macam-macam hama, wabah. Sampailah akhirnya dia menjadi buah yang selamat untuk dimakan. Inilah buah daripada iman dan Islam. Banyak tanaman-tanaman ini kering, mati di tengah jalan. Imannya mati, badannya sehat, fisiknya sehat, tapi imannya mati. Mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Mati dalam keadaan tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di bawah kuasa kita semua. Tunggal sendiri, mulai ada istri, lalu kemudian ada anak. Sampai kapan kita jaga yang dititipkan Allah ini Pak Ustaz? Sampai Allah mengambilnya sendiri. Orang beriman kalau sempurna ma'rifahnya, pengetahuannya tentang Allah dan barang-barang yang dititipkan Allah ini, maka tak ada keluh kesah. Itulah yang disebut Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun, tak ada takut, wa la hum yahzanun, tak ada sedih. Sekarang banyak orang sedih. Apa beda takut sama sedih? Takut masa depan, sedih masa lalu. Kalau takut masa depan, takut nanti susah, takut nanti melarat, takut nanti anak tak makan, sedih anak meninggal, sedih itu masa lalu, takut itu masa depan.
Inilah penyakit yang menghantui umat manusia sekarang. Kalau tak takut, sedih. Ada dia tak takut masa depan karena dia sudah bangun. Bapak tak takut masa depan? Insya Allah tak takut Pak Ustaz. Sawit udah sejauh mata memandang ini. Tapi bawaannya sedih. Sedih masa lalu, sedih. Ada yang tak sedih masa lalu. Masa lalu tak ada yang perlu saya sedihkan. Cuman masa depan ni saya khawatir Pak Ustaz. Khawatir menengok dunia seperti ini. Khawatir, takut, cemas. Maka datang Syekh Aid Al-Qarni, ditulisnya lah kitab Don't be sad, la tahzan, jangan sedih. Allah uji dia, ditembak di Filipina, tak takut, tak sedih, karena segala hidupnya memang sudah diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang terlampau takut terhadap yang akan dihadapi, terlampau sedih terhadap yang sudah dilewati, disinilah kacau balau semuanya. Kenapa tak bapak kerasi anak bapak itu? Nanti kalau saya terlalu keras, takut saya Pak Ustaz. Nanti kan saya akan tua juga. Nanti saya sudah tua, tak disuapnya pula makan saya. Nanti saya banyak-banyak atur dia, diletakkannya pula saya di panti jompo nanti. Takut, takut, takut. Padahal yang mengatur ni Allah. Hati dia milik Allah. Kalau kita paksakan, kita didik dia sekarang, khawatir dia nanti marah kepada kita di masa tua. Lalu mana iman kita kepada Allah? Tak yakinkah kita bahawa hati dia itu dalam genggaman Allah? Makanya tadi kita minta doa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. InsyaAllah keras kita mendidik dia, salat, salat. Nanti setelah dia besar, kita pun sudah tua, menangis dia mencium tangan kita. Kenapa? Berterima kasih mak, ayah, kalaulah tidak kalian mendidik kami solat dulu dengan keras, mungkin kami tak solat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah tidak kalian dulu yang membawa kami pengajian, kalau tak kalian paksa kami dulu, mungkin kami buta agama. Mereka justru akan berterima kasih. Allah begitu mudah membolak-balikkan hati ini. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman antara jari jemari Rahman. Insya'a, kalau dia berkehendak, qallabahu, dibalikkannya. Macam kita membolak-balik uang logam di ujung dua jari. Begitulah mudahnya bagi Allah. Mengapa khawatir terhadap masa akan datang, yang dikhawatirkan yang tidak-tidak? Nanti kalau aku keras sama dia, dia tidak mengurus aku. Nanti kalau aku keras sama dia, dia letakkan aku di tempat pengasingan. Nanti kalau aku keras sama dia, aku sudah umur 70 tahun, dia tidak bini aku, dia tak bisa menyuap. Nanti disuapnya, dimasukkannya tangkai sendok ke mulutku. Kekhawatiran yang tidak perlu. Siapa ini yang membisikkan? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kerjakan tugas kita, jaga tanaman yang dititipkan Allah ini. Sudah ada 3 di dalam badan sendiri: mata, telinga, hati. Muncul istri, muncul anak. Tapi ada orang yang diberi lebih besar daripada yang 3. Oh, kalau tingkat RT berapa itu? Naik ke tingkat RW lebih banyak lagi. Naik ke wali kota, ke bupati. Pekanbaru 1.100.000. Berarti 1.100.000 kepala yang mesti dijaga. Solat berjamaah mereka ikut menjadi tanggung jawab imam. La yastar'illahu abadan ra'iyatan. Seorang hamba yang diberikan Allah Ta'ala kuasa untuk mengatur orang banyak, yamutu hina yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati. Tapi pada saat itu dia sedang menipu, tidak seperti yang semestinya digariskan Allah, maka dia disebut ghashun. Sebagaimana menipunya tukang jual korma, begitulah dia menipu. Bagaimana keadaan sekarang Pak? Mantap. Pertumbuhan ekonomi mantap. Orang susah sudah tak ada lagi. Yang susah memang tak ada. Lalu yang ada amat sangat susah. Ghasyun, pencitraan. Anak bapak gimana? Solat bagus,
Laporan dari sekolah, zuhur, oke. Rasyun, berkhianat. Guru-guru minta laporan dari murid. Mana laporan dari orang tua? Setuju. Sholat anak-anaknya gimana? Capnya semua. Mana? Saking kan semangatnya menandatangan, sampai habis ditandatangani orang tua. Guru pun heran. Yang belum sholat pun udah ditangani. Habis semua. Rasyun, menipu. Tak ada unsur pendidikan. Makanya saya kadang diajak kawan-kawan yang di sekolah Islam terpadu, Islamic boarding school, Ustadz berceramah. Yang saya ceramahi siswanya tak perlu Pak Ustadz. Orang tua siswanya yang perlu diceramahi. Karena tidak sinkron, tidak sinergi antara kami. Kami sudah membangunkan istana yang megah, tapi orang tua menyiramkan air limbah. Kami ajarkan di sekolah, kalian tutup aurat, jangan buka aurat, ini lutut aurat. Pulang ke rumah ditengoknya bapaknya bercelana pendek. Bukan cuma bapaknya, emaknya lebih pendek pula lagi. Apa tak kacau dia? Akhirnya dia mengalami kepribadian ganda. Bingung dia. Di sekolah kata guru mesti begini, di rumah kenyataannya begini. Dia mau ngomong takut. Mama kok gini, papa kok gini. Jangan urus-urus kami, urus saja sekolah. Guru kami mengatakan, alah guru kalian itu kami ngasih makannya. Kalau tak kami ngasih mati kata guru kalian itu. Bingung dia melihat kenyataan ini. Betapa kasihannya kita melihat tanaman-tanaman hijau ini kering. Bahkan tak mungkin dia nanti akan mati. Ketika dia sedang error, terjadi dua pilihan yang membingungkan. Ikut guru apa orang tua? Ikut orang tua apa guru? Akhirnya dia baca di internet website dari orang ateis. A tidak ada, T Tuhan, izm keyakinan, tak ada Tuhan itu, tak ada agama itu, bullshit itu. Nauzubillah. Guru tak diikutnya, orang tua tak diikutnya, dia punya membangun kepribadian sendiri, ateis. Mau tak mau, suka tak suka, percaya tak percaya. Komunitas ateis semakin berkembang. Kenapa? Iman mati, bibit tanaman yang dititipkan Allah sudah tak lagi dapat siraman ilmu pengetahuan. Disiram dia dengan ilmu. Setelah itu dipupuk dia supaya berbuah, beramal. Diajak dia solat duha bersama, ada acara pengajian zikir bersama, ada malam iktikaf bersama. Diajak dia, lalu kemudian dijaga jangan sampai wereng, hama, kuman, bakteri memakan daunnya, menggigit akarnya, memakan pucuknya sehingga mati. Maka dijaga dengan, dididik dia dengan keikhlasan. Tapi semua berproses dari pelajaran-pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah orang-orang yang diberi kuasa untuk mengurus orang banyak. Ini umat Islam kalau tidak diingatkan tentang pentingnya kekuasaan, dan di balik kekuasaan itu ada tanggung jawab, nanti kekuasaan ini dipegang orang kafir dan orang Islam tak dapat apa-apa. Maka menyampaikan hadis ini mesti seimbang. La yastar'illahu abadan ra'iyatan. Seorang hamba diberi Allah kekuasaan untuk mengatur orang banyak. Yamutu hina yamutu wa huwa ghashun laha. Pada saat matinya dalam keadaan menipu, berkhianat. Haramallahu alaihil jannah. Diharamkan Allah surga baginya. Amalnya mana? Amalnya habis, diambil oleh orang-orang yang dia tipu. Kalau 1.100.000, habislah puasa, zakat, haji, sumbangan anak yatim sekolah, habis diambil oleh 1.100.000 orang. Kalau Provinsi Riau 6,7 juta orang. Kalau Republik Indonesia habis. Haramallahu alaihil jannah. Diharamkan Allah surga baginya. Nauzubillah. Tapi di sisi lain, ini hadisnya mesti seimbang. Sab'atun yuzilluhumullah. Di antara 7 yang dapat naungan Allah. Nanti yang pertama dapat naungan itu bukan ustaz. 7 yang dapat naungan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama al-ustaz al-kabir. Nah, bukan ustaz besar. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka anak-anak muda yang sekarang ambil kuliah politik, ambil ilmu hukum, punya bakat organisasi, menjadi presiden BEM, anggota ormas, aktiflah kalian.
tanamkan hadis subuh ini, bahwa kalau kalian nanti dititipkan Allah kuasa, kalian mesti amanah. Kalau amanah, masuk dalam 7 golongan. Kalau tidak amanah, haramallahu alaihil jannah. Ini semua titipan Allah. Saya jelaskan seperti piramid terbalik. Dari kecil, mata, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran. Agak besar, muncul istri. Buah dari pernikahan, lahir anak. Buah dari keberhasilan, sukses di perusahaan, sukses politik, menjadi pemimpin. Semua itu adalah ujian iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh ini Abdul Somad mengukur dirinya dengan hadis yang sama-sama kita kaji. Mari kita perhatikan diri kita. Saking sibuknya kita memperhatikan aib, cacat, kekurangan istri, kekurangan anak, kekurangan keluarga, kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kita tak lagi sempat memikirkan aib, cacat, kekurangan orang lain. Inilah yang dikatakan Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib, cacatnya, an uyubin nas, sehingga dia tak sempat memikirkan aib, cacat, kekurangan orang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, tutur kata menyinggung perasaan. Mari kita laksanakan solat sunat isyraq sebagaimana biasa. Setelah itu kita akan bahas tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.